yang pertama kita hari ini kan kita sudah lihat hasil dari pemilu. Betul. Dan itu menyebabkan market ini bergelora ya dengan booking fee yang 100 juta atau 50 juta. Menurut kami sebagai saya juga mantan ex diary dealer harusnya valid. Tapi market boleh dikata tiba-tiba gone gitu loh, ghosting. Kalau Gen Z dan milenial ini menurut saya mereka arahnya tetap mobil yang kecil gitu ya. Kalau yang segmennya di bawah 100 sampai 150 lah kurang lebih range-nya. Bahkan kadang-kadang pintaran customer loh daripada kita. Fiturnya, oh iya Pak, ini ada fitur ini. Untuk show off ke kampung, halaman, memperlihatkan bahwa ini mobil gua. Sekarang gua udah hebat, udah mapan. Ya nanti setelah 2-3 bulan dibalikin lagi. Itu ruginya banyak. Halo Tribuners, nah kalau bicara soal mobil baru, pasti harganya dan spesifikasinya tentunya akan lebih detail dan lebih pakem. Tapi kalau bicara mobil bekas, bakalan seperti apa ya? Lalu tren penjualannya di tahun ini dan menjelang lebaran ini gimana ya? Nah kita bakalan kulik-kulik bersama, bareng sama owner dari Indigo Auto, Mas Yudi Budiman. Nah, kita bakalan kulik lebih dalam lagi tren penjualan mobil bekas di tahun ini, tahun politik, di mana ada pemilu presiden dan pilkada. Lalu juga saat ini menjelang lebaran akan bagaimana? Nah, kita bakalan tanya ke Mas Yudi. Mas Yudi, Yes. Kalau di Indigo Auto sendiri nih Mas Yudi bagaimana melihatnya tren penjualan mobil bekas di, kita nggak tahu pasar tahun lalu seperti apa nih Mas, karena kalau di mobil baru banyak orang-orang yang menunda pembelian karena mau menjelang pemilu presiden kemarin Februari. Kalau di mobil bekas itu seperti apa sih Mas? Oke, thank you Mbak Lita. Kalau 2023 secara dilihat dari sisi kami ya, mobil bekas memang terkesan seperti stuck sih ya dibanding 2022, karena di 22 itu memang pencapaian cukup baik karena kan habis recovery habis Covid ya. Betul. Jadi angkanya memang cukup naik ketika di-compare dengan 21. Nah, di 2023 ini memang betul yang Mbak Lita bilang, kami ini atau merasakan bahwa market itu sedang stuck waktu itu ya, karena belum menunggu pemilu hasilnya bagaimana, gonjang-ganjing seperti apa. Nah, tapi puji Tuhan sampai 2023 akhir pun sebenarnya teman-teman showroom banyak mengalami blessing dalam hal beberapa, misalkan let's say beberapa unit mobil baru khususnya yang delivery-nya delay atau stoknya tiba-tiba shorted gitu ya. Nah, sedangkan kebutuhan tetap ada. Betul. Nah, itu yang membuat kami ini bertahan atau tetap bisa menikmati market yang sudah ada itu 2023 gitu. Given gitu. Tapi ada berarti kan marketnya stagnan ya itu Mas? Iya, ketika di compare 2022 karena 2022 kan cukup baik gitu. Nah, prediksinya di tahun 2024 ini bakalan seperti apa Mas? Kan tadi juga sempat kemarin Februari ada pemilu, kemudian mungkin menjelang akhir tahun bakalan ada pilkada juga itu Mas. Iya. Akan seperti apa Mas? Nah, kalau 2024 ini cukup menarik wanita, karena gini, yang pertama kita hari ini kan kita sudah lihat hasil dari pemilu. Betul. Dan itu menyebabkan market ini bergelora ya. Jadi artinya gini, yang selama ini beberapa bulan mereka nunggu, wait and see, dan mereka sudah lihat hasilnya dan kondusif gitu ya. Dan itu menyebabkan positif market. Nah, untuk beberapa hal yang ada weakness-nya buat kami adalah sebenarnya perihal kebijakan dari pemerintah mengenai perpanjangan subsidi PPNBM gitu loh. Nah, ini yang menyebabkan menurut kami kan awalnya kan sekian bulan ternyata diperpanjang. Betul. Nah, automatically pasti mungkin juga kita wajar secara customer prospek, wih lumayan ya diskonnya kan cukup disubsidi sama pemerintah gitu loh. Dan kami dengar pun EV juga sudah diperpanjang sampai akhir tahun 2024 gitu kan. Nah, termasuk saya nggak tahu
apakah terjadi atau tidak, hybrid lagi dipropos. Nah, Betul. ya kita nggak boleh tutup mata, hal-hal seperti itu menjadi treat gitu ya buat kami sebagai mobil bekas. Tapi ya kembali lagi ya kita harus tetap optimis ya, market itu tetap bergerak ya. Nah, tinggal kitanya ini sebagai pemain mobil bekas, kita berhati-hati dengan, ya kita boleh bicara lumayan niche market sih gitu, kurang lebih begitu. Tapi kalau dari Indigo Auto sendiri nih Mas, kira-kira dari segi bisnisnya 2024 ini akan tumbuh berapa persen itu Mas? Oke, thank you. Secara kami optimis gitu ya, dan kami ngeliat data, harusnya sih minimal kita optimis di angka 10 sampai 20% gitu ya. Karena kita lihat di 2023 ini kan banyak yang wait and see. Betul. Gitu ya. Nah, di Januari Februari cukup baik, walaupun kalau kami melihat ada beberapa segmen nih Mbak. Nah, ini yang paling penting. Di mobil bekas ataupun mobil baru pun kan semua masing-masing punya segmen. Betul. Nah, ini yang menyebabkan customer kaya akan pilihan ya, sehingga dia bisa menurunkan atau menaikkan budget sesuai yang mereka inginkan gitu sih. Gitu. Nah, tadi kan optimisnya tumbuh 10 sampai 20%. Nah, untuk menjelang Lebaran ini bisa jadi faktor pemicu nggak sih Mas? Nah, ini yang terjadi ya, setiap tahun atau setiap mau Lebaran ini biasanya kan market memang naiknya cukup signifikan. Nah, saya pikir yang dikonsenin oleh pemerintah ini salah satunya untuk menolong Gaikindo atau produk-produk baru, mobil baru gitu ya, yaitu dengan menggelontorkan dana subsidi untuk tadi ya, yang TKDN 60% bla bla bla. Nah, tapi yang saya dapat informasi, karena saya pun juga dulu kan dari orang dealer ya, jadi teman-teman dealer pun sampai hari ini sebenarnya jujur bicara marketnya masih sedikit stuck gitu ya, atau kita bicara belum terlalu naik signifikan, termasuk padahal kan Lebaran udah depan mata nih, betul, gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mereka ya mungkin tadi yang Mbak Lita bilang, mungkin pilkada atau let's say sebagaimana semestinya, tapi pelambatan dari pertumbuhan ekonomi juga menurut kami juga sangat berpengaruh sih. Gitu. Perlambatan ekonomi juga berpengaruh ke penjualan mobil bekas gitu? Iya, jadi gini, maksud saya gini, secara optimis kita tetap optimis ya, gitu ya. Tetapi secara real yang di lapangan kita juga tidak bisa berharap banyak, ya karena kita merasakan, misalkan seperti tadi ya, udah kebijakan dari subsidi pajak, terus juga ada yang kedua, rate bunga BI-nya juga turun. Sebenarnya itu kan yang merangsang untuk konsumen belanja seharusnya. Nah, tapi segmen-segmen tertentu yang menurut kami ini yang naiknya cukup lumayan, tapi ada segmen tertentu yang ya di tempat aja angkanya berjalan gitu. Berarti lagi-lagi tergantung segmen jenis kendaraannya itu ya Mas? Iya. Bicara sedikit gini ya, kita bicara yang real ya, tapi agak beda sedikit dari mobil bekas, tapi terjadi di kendaraan. Misalkan saya gini, Land Cruiser waktu itu belum lama itu inden 8 tahun. 8 tahun loh Mbak. Itu teman saya, customer saya mau inden 5 sampai 8 tahun kurang lebih. Tiba-tiba di awal tahun barangnya ready. Saya mau tanya, pakar manapun nggak bisa jawab, saya yakin. Gitu ya, karena inden 8 tahun dengan booking fee yang 100 juta atau 50 juta, menurut kami sebagai, saya juga mantan ex dari dealer, harusnya valid. Tapi market boleh dikata tiba-tiba gone gitu loh, ghosting. Ditawarin, mereka tidak ada kekuatan untuk melakukan transaksi. Nah, itu contoh konkret bahwa secara optimis kita tetap optimis, tapi kita nggak boleh melupakan kondisi di lapangan sih, kurang lebih begitu. Berarti Lebaran ini bisa jadi faktor pemicu, tapi kembali lagi lihat segmennya sendiri ya Mas? Betul. Nah, kalau lihat segmennya sendiri nih Mas, mobil-mobil apa sih Mas yang kebanyakan diburu sama pembeli buat Lebaran tahun ini, atau mungkin tahun-tahun lalu juga segmennya justru masih sama di itu-itu aja Mas? Gesernya sedikit-sedikit sih Mbak, cuman kalau kali ini tahun 2024, Mbak Lita ya,
kan ada segmen-segmen baru ya. Iya, betul. Contohnya EV. Ya, EV kan orang udah mulai ngelirik nih. Betul. Ya, kalau dari data, EV ini memang kontribusi untuk wholesales nasional itu sebenarnya masih kecil. Jadi wholesales kalau saya nggak salah data Gaikindo tahun lalu 1 juta. Betul. Secara EV baru 17.000. Tapi yang kita perhatikan adalah peningkatan atau growth-nya itu udah 65% karena dibanding tahun sebelumnya 10.000. Artinya masyarakat sudah mulai aware dengan teknologi EV ya. Nah, tapi menurut kami ini kan kita dibagi nih ada Gen Z, milenial dan bla 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 gitu ya. Dan Betul, ini yang lagi-lagi. menurut saya cukup banyak ya. Betul, Nah, Mas. kalau Gen Z dan milenial ini menurut saya mereka arahnya tetap mobil yang kecil gitu ya. Kalau yang segmennya di bawah 100 sampai 150 lah kurang lebih range-nya. Jadi notabene kurang lebih LCGC gitu ya. Atau small MPV atau small SUV. Small MPV atau small SUV. Iya. Berarti bertambah lagi ya Mas. Biasanya LCGC sama MPV, SUV. Iya. Ya, sekarang menurut saya ada small MPV, ada small SUV gitu ya. Jadi mobil-mobilnya kecil tapi mereka tetap misalkan mau ke arah crossover atau dia mau melihat mau kebutuhannya ground clearance-nya yang lumayan tinggi gitu ya. Nah, ada satu lagi segmen yang agak melompat yaitu mereka tetap butuh mobil yang prestisius gitu ya. Tapi harganya cukup terjangkau gitu. Nah, mobil apa tuh Mas? Prestisius tapi harganya tetap terjangkau. Nah, sebenarnya sebenarnya ada banyak juga mobil-mobil yang dulu kita pikir kok mahal ya, ternyata cukup terjangkau. Let's say kita bicara Porsche gitu ya. Betul. Ya, kemarin saya pribadi dapat Porsche Macan tapi yang S Turbo itu kan mobil yang cukup langka. Harganya sudah jauh di bawah dari 1 miliar dengan fitur yang sedemikian gedubrak-rubrak gitu ya fiturnya banyaknya. Jadi segmen itu niche market itu masih tetap ada. Gitu loh. Tapi paling banyak berarti orang kalau mau lebaran tetap yang di LCGC, iya, low MPV sama atau yang seperti dulu. Yang seperti dulu MPV SUV. Ya SUV. pemainnya pasti Mbak Lita tahu lah. Gitu ya. Ya itu deh, ada dari Innova, Fortuner, Pajero gitu ya, atau ya kurang lebih segmen situ masih orang sangat butuh, atau di bawahnya adik-adiknya deh. Kurang lebih. Tapi pilihan 7 penumpang masih tetap tren tinggi. Masih favorit. Masih tetap favorit. Masih favorit. Ya. Itu kebanyakan yang nyari sekarang milenial atau justru Gen Z, Mas? Mereka masing-masing sih punya needs-nya sih, punya kebutuhannya sih. Itu ya, jadi ya mereka yang tadi yang saya bilang ada banyak, misalkan let's say kita bicara mereka punya dana 1 miliar, daripada dia beli mobil baru 1, lebih baik di spreading jadi 3, jadi 2 gitu ya. Kurang lebih kan begitu ya. Jadi papi mami tetap ada mobil, anaknya juga beraktivitas dapat kendaraan. Itu yang membuat mungkin menurut kami mobil bekas tetap masih berjalan sih. Masih berjalan ya Mas? Gitu. Kalau dari sisi lebaran Mas ada pemicunya kan pasti kenaikan ada tuh Mas. Kira-kira kenaikannya kalau dibanding tahun lalu tuh ada berapa persen Mas? Kita sih masih tetap optimis, tadi angkanya kurang lebih mungkin 10 sampai 15-20% lah. Untuk tahun 2024? Mudah-mudahan ya. Tapi berarti hanya pemicu sedikit aja berarti Mas kalau untuk lebaran ini? Iya, betul. Mas, tadi kan kebanyakan nyarinya yang udah umum ya, Avanza, Innova, kemudian mungkin juga Expander, Sigra gitu ya Mas? Betul. Stoknya sendiri seperti apa Mas? Perputarannya? Iya, menurut kami dari 2023 itu kita nggak boleh mempertahankan paradigma yang teman-teman showroom selama ini punya gitu ya. Jadi selama ini kita belajar untuk adjust gitu ya, karena kita lihat kebutuhan dari market ini kan sekarang agak berubah. Ya. Betul, Mas. Jujur bicara banyak sekali teman-teman kami yang tadinya mainnya di levelnya yang di high end, nah sekarang mereka sudah mulai turun ke low end gitu ya. Intinya kan kita mau tetap survive, bisnis mau tetap jalan gitu ya. Nah jadi kita harus pandai-pandainya ya di kondisi yang banyak shifting ini ya kita harus pandai-pandainya kita juga shifting gitu loh. Kalau kita tetap kaku di situ, saya pikir pasti akan tumbang gitu. Kalau Indiga Auto sendiri Mas biasanya dapat stok barang
untuk kembali jual itu dari perorangan atau justru ada sumber tersendiri, Mas? Oke. Kami bersyukur Indigo Auto kita berdiri dari 2014, jadi 10 years ya, usianya sudah 10 tahun. Awal-awal dulu kita masih main lelang awal-awal, tapi sejak setahun pertama masuk tahun kedua kita komit, kita tidak ambil mobil lelang dan kita tidak ambil udah otomatis kualitas kita naikin. Nah ini yang paling penting menurut saya, tabrak, banjir dan bla 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 kita nggak ambil. Jadi ketika kita mau menjual satu produk yang baik, berarti waktu kita belinya harus bagus kan ya, kurang lebih begitu ya. Betul sekali. Nah resikonya adalah memang stok kami jadi mulai shorted. Ya, terbatas ya Mas. Sangat terbatas gitu. Tapi efeknya atau impactful-nya adalah zaman sekarang kan serba apa ya, sejak COVID itu banyak orang yang lebih ke online gitu ya. Jadi yang kita pertahankan dengan kredibilitas itu, integritas, jadi lebih mudah sih gitu ya. Jadi mereka lebih ke integritas nih. Let's say tadi yang saya bilang Indigo Auto dia udah bisa cari customer ada komplain apa enggak, bla 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 gitu ya. Nah itu yang kita jaga sih Mbak. Jadi lebih terpercaya gitu ya iya, Mas, karena jadi otomatis kita hampir nggak pernah, boleh dikata mungkin sekarang sudah zero kita ambil dari mobil lelang. Tidak ada. Jadi kita, karena kebetulan dulu saya orang dealer, jadi cukup banyak teman-teman dari dealer yang memberikan, jadi kita langsung dapat dari end user. Gitu. Jadi langsung end user tahu track recordnya seperti apa ya Mas? Iya pasti kita ambil mobil stok-stok kami yang service record, punya history, terus kita juga tahu owner siapa gitu ya. Terus kita yang terpenting yaitu kendaraannya, surat-suratnya semua legalnya juga aman. Gitu sih. Jadi untuk stoknya sendiri sebenarnya mungkin di momen-momen tertentu bakalan ada kesulitan karena banyak yang cari gitu ya Mas? Betul. Supply demand ya? Iya, supply demand-nya. Bisa terjadi, betul. Supply-nya banyak, terus terang kami juga sekarang ini masih ada beberapa outstanding yang kita belum bisa penuhin gitu loh. Karena yang tadi mereka tahu, ya udah udah Indigo yang cariin. Nah, tapi kan bicara gampang ya, datanya yang susah gitu loh. Betul, bagaimana, bayangin Mbak Lita, kita punya produk, Mbak Lita deh, punya barang bagus, tapi mau dijual. Pasti kan minta harganya pasti tinggi. Nah, bagaimana kita ketemukan frekuensinya, si penjualnya, si owner sebelumnya harga sekian, nah si buyer selanjutnya, nah ini ketemu. Jadi kita ajarkan, bahkan kita punya jargon, ada harga, ada kualitas, ada harga. Jadi jangan disamakan, misalkan yang kualitasnya grade A, kemarin saya beli grade C, bagus, murah gitu. Ya maaf kata, kadang-kadang saya bicaranya kaum mendang-mending gitu loh. Jadi saya banyak di media sosial juga saya informasikan seperti itu. Berarti Indigo Auto juga fokus ke media sosial ya Mas? Iya, tapi betul. Kan sekarang banyak juga tuh Mas situs-situs jual beli mobil bekas online tuh. Itu berpengaruh ke yang kayak Mas Yudi nggak sih? Kan masih tetap mainnya pakai offline ya Mas? Konsumen datang langsung ke ini, walaupun memang media sosial digunakan sebagai ajang untuk membangun kepercayaan terhadap calon konsumen itu. Betul. Ada pengaruhnya nggak Mas platform-platform jual beli online mobil bekas? Iya. Gini, kami merasakan sejak COVID ya 2020 itu cara customer belanja memang berubah sih. Ya tadi saya bilang banyak yang shifting. Jadi mereka sudah tidak lagi punya tenaga, punya waktu untuk cari dari satu ke tempat yang lain. Misalkan kami dari Gading Serpong, ya terus dia cari ke Bekasi atau let's say ke Mangga 2 dan bla bla bla. Mereka hanya platformnya itu tuh tadi, Mbak. Jadi platform dari bukan media sosial ya. Misalkan OLX gitu ya, kita sebut, dan beberapa teman-teman. Itu menurut saya ya pribadi, kalau produk kita bagus, malah menurut saya itu menjadi keunggulan. Karena ketika dia hunting dan dia tahu customer sekarang ini termasuk kita pun semua kan sudah open kan, sudah terbuka, nggak ada informasi yang tertutup. Betul ya. Jadi mereka tahu nih, let's say dia mau cari Fortuner, dia udah tahu nih Fortuner 2019 ada non TRD, ada TRD. Mereka udah tahu gambarannya berapa. Nah, tinggal mereka lihat ada kualitas, ada harga, ada kualitas. Nah, sekali lagi, kalau dia memang budgetnya pas-pasan gitu ya, ya nggak apa-apa deh, jelek-jelek dikit saya beli deh gitu ya. Ya itu bukan segmennya kami, terus terang. Nah, segmennya kami mengutamakan kualitas. Nah,
yang terjadi menurut saya malah menjadi satu keunggulan kalau teman-teman tadi yang saya sebutkan secara kualitas mungkin mereka dapat dari lelang, mungkin ya, atau kualitasnya memang kurang, tidak terlalu grade A gitu ya. Grade C juga mereka ambil, grade D juga mereka ambil. Ya customer akan bisa memilah sendiri gitu loh. Gitu loh, kurang lebih sih begitu sih Mbak. Menurut saya menjadi kekuatan lah, lagi pula kita nggak bisa tutup mata dengan teknologi sekarang, kita mesti open mind kan ya. Betul Mas. Gitu sih. Jadi so far tidak berpengaruh besar karena konsumen lagi-lagi yang menentukan ya Mas? Iya betul, betul. Mereka udah terbuka banget kok, mereka bisa baca di mana aja gitu loh. Bahkan kadang-kadang pintaran customer loh daripada kita. Fiturnya, oh iya Pak, ini ada fitur ini. Oh ini orang saya bilang, jadi menurut saya ya itu. Jadi segmen sekarang, kebetulan segmen kami ini segmen yang punya rasa kritiknya cukup tinggi gitu loh. Jadi mereka memang udah paham, kurang lebih gitu. Kebanyakan konsumennya udah paham mobil sendiri gitu. Iya betul. Oke. Betul. Nah untuk kan tadi balik lagi ke konsumen sekarang lebih pintar. Tapi untuk konsumen yang awam kayak mungkin orang yang belum pernah punya mobil, kemudian lebih memilih untuk membeli mobil bekas, ada nggak sih Mas tips-tipsnya supaya kita tuh beli mobil bekas tuh dapatnya yang berkualitas, bukan malah yang bikin kantong boncos gitu Mas? Oke. Sebenarnya yang terjadi di lapangan ya dari 10 tahun yang lalu saya terjun di dunia mobil bekas adalah bagaimana orang tuh takut gitu ya. Saya beli mobil bekas nanti dibohongin lagi, kualitasnya hancur, nanti lebih banyak biaya UGD-nya gitu ya. Nah, itu makanya kalau kami Indiga Auto, kita karena saya juga dari dealer mobil baru, kita mau jaga, oh ternyata ini peluangnya, ya mungkin tanda petik ya, kita dibodoh-bodohin gitu ya sama teman-teman. Ya, saya yang paling gampang nih Mbak, ada satu spare part gitu ya, yang sebenarnya rusak, tapi pilihannya kan dua. Ini bisa di-repair atau diganti. Betul ya? Betul. Kalau kami ganti. Dan itu menjadi hal yang bodoh bagi teman-teman yang selama ini, maaf kata, dia bilang low cost aja. Nah, seperti itu. Tapi ketika kita jaga itu, karena kalau saya berprinsip, mobil yang kami jual itu seperti mobil yang saya mau pakai. Ya, saya begini. Mobil itu membawa keluarga, keluar kota, dimanapun. Misalkan 1 year, 2 years, 3 years mereka pakai. Kalau mereka selamat, mereka aman, tenang. Nah, ini kembali lagi nih, banyak sekali konsep orang yang nggak mengerti. Ketika satu orang unsatisfied, dia akan berbicara ke 20 orang. Ini ajaran dulu saya waktu di Dale Carnegie Training ya. Tapi ketika dia satisfied, dia paling cerita ke 4-5 orang. Jadi kalau ada satu orang yang kecewa, itu ketemunya 5-6 orang yang puas. Menurut saya ya, makanya dari dulu saya terapkan ke tim juga, kita harus zero unsatisfied. Harus zero, nggak boleh 1, nggak boleh minimal. Karena itu sangat berbahaya. Nah, itu yang kami terapkan. Jadi tadi ya seperti itu sih, Mbak Lita. Jadi tipsnya yang paling ini kan harus seperti apa tuh Mas? Oke, sorry. Tadi yang tips itu pertama, customer kami sarankan bawa ke general check up ke authorize. Gitu ya. Terus yang kedua, bawa spesialis gitu ya. Walaupun tidak semua spesialis gitu ya. Saya sebenarnya ada beberapa contoh, tapi mungkin untuk waktu yang lebih panjang. Banyak yang spesialis nggak ngerti. Saya pernah ada Mini Smart, dia pun begitu dia lihat, dipanggil untuk ngecek general check up. Mobil apa nih Pak? Hati saya udah nggak enak nih. Kalau dia nanya mobil apa, berarti kan dia nggak ngerti ya. Betul. Gitu. Nah, kurang lebih begitu. Jadi sarankan itu. Nah, lebih perhatikan, orang Indonesia ini seneng banget dengan yang low kilometer tapi tidak service record. Kilometernya bagus tapi tidak service record. Nah, saya beberapa kali, ini cerita konkret ya, Mbak. Let's say saya punya Avanza, harganya 100 juta, kilometer 60.000 gitu ya misalkan. Terus harganya 100 tadi ya. Tapi service record. Tapi ada customer yang cari waktu itu, dia cari-cari mobil Bapak bagus nih Pak. Tapi di sana kilometer cuma 30.000. Terus saya tanya, service record nggak? Enggak. Tapi mobil Bapak lebih bagus. Saya cuma, kan kita nggak boleh ya, dagang kecap nomor 1, nggak boleh. Saya cuma jelasin, oke Pak, kelebihan kami cuma kami service record, dan tanda petik ya, kami jelaskan bahwa kami tidak melakukan cheating. Nah, itu yang terpenting. Makanya saya sarankan teman-teman juga, ya pemain mobil bekas, customer sekarang sudah pinter lah.
ya. Walaupun masih ada sedikit market yang masih yang zaman baheula gitu loh, masih yang penting kilometer rendah. Jadi utamakan yang tadi sekali lagi Mbak, kualitas, bebas tabrak, bebas banjir. Kalau memang nggak expert, panggil yang expert lah, kurang lebih. Nah, kalau berhubungan dengan Lebaran, banyak sekali yang terjadi adalah customer itu tanda petik ya beli mobil transaksi hanya untuk dipakai Lebaran. Ini yang kami alami. Hanya dipakai pas momen Lebaran. Iya, dan dia kredit dengan DP yang sangat rendah. Dia proof mobil dipakai. Habis Lebaran dijual lagi. Saran saya, daripada begitu customer mendingan better rental atau sewa. Gitu ya. Karena itu banyak yang terjadi. Dia pakai sebulan 2 bulan. Sorry nih, untuk show off ke kampung halaman, memperlihatkan bahwa ini mobil gua. Sekarang gua udah hebat, udah mapan. Ya nanti setelah 2-3 bulan dibalikin lagi. Itu ruginya banyak. Rugi di konsumen? Pasti dong. Kan di kredit. Iya, kena bunga, potong penalti, bla 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 segala macam administrasi, asuransi akan jebol. Saran saya lebih baik teman-teman seperti itu ya. Memang ada kebutuhan itu. Saran kami rental mobil wae. Rental aja Mas. Iya. Kalau mau Lebaran. Iya. Kalau nggak boncos. Ntar bahasanya biar tekor yang penting sohor. Jangan. Saran kami ya. Seperti itu. Karena banyak tuh momentumnya utama untuk hari raya. Ya hari raya kita yang paling besar Lebaran. Yaitu yang kami reminder aja sih. Kerugiannya bisa mencapai berapa Mas kalau cuma dipakai cuma pas hari raya, nanti 2 atau 3 bulan setelah itu dibalikin lagi ke dealernya? Ya kan kembali ke mobilnya berapa range-nya. Ya, range-nya kalau misalkan mobil 100 juta gitu ya. Daripada dia itu kan sewa mobil paling 4 juta sebulan kali 2 8 juta, Mbak. Daripada dia itu kan ganti asuransi, bayar. Asuransi kan sudah bayar selama 3 tahun. Betul, udah berapa? Mas. Belum bunga, belum penalti, administrasi. Bisa 20 jutaan, mau ngapain? Wah. Betul ya? Betul. Iya, dan itu kan jelas semua clear. Gitu, saran kami aja. Jadi solusinya mending Sewa. Lebaran mending sewa ya Mas? Iya. Kemudian balik lagi Mas untuk tipsnya tadi, surat-surat itu gimana Mas? Penting nggak Mas untuk orang-orang awam yang mau beli mobil bekas? Legalitas ya? Legalitas. Iya, sangat penting dan terpenting menurut saya. Ya, mobil ya pasti kualitas mobil, surat-surat penting. Makanya tadi ya puji Tuhan kami dapat kebanyakan dari tangan pertama. Makanya kami kalau iklan di media sosial atau apapun, kita ceritakan kami tangan pertama. Jadi menjelaskan bahwa mobil ini safe. Kalau udah tangan pertama jelas Mbak, faktur, SNK, BPKB semua satu tangan. Iya. Jadi kurang lebih, ya ada 1-2 yang memang sudah pindah tangan, tapi kita pastikan memang secara legalitas kita bisa melakukan di cek fisik namanya. Bisa di Polda atau di Samsat terdekat. Itu jauh lebih aman sih. Supaya konsumennya lebih yakin gitu ya? Iya, lebih yakin. Kami juga beberapa kali transaksi di Polda sih, gitu. Terutama kalau kami beli. Kalau kami jual, mereka tanya. Karena kalau gini, kalau kita punya showroom dan kita sudah tercatat atau ada history, mereka jauh lebih safe, jauh lebih secure ya. Betul Mas. Jadi mereka lebih kan yakin lebih yakin gitu loh. Jadi yang kita jaga adalah kualitas waktu kita beli. Gitu loh. Kalau tangan pertama memang transaksi di dealer, dia mau tukar tambah, kami lebih secure. Tapi kalau maaf kata, sometimes ada sesekali dari mediator gitu ya. Nah, kita pastikan surat itu kita cek lebih aman deh. Saya kirim tim saya di Polda. Gitu. Jadi transaksinya langsung di Polda. Lebih aman. Lebih aman. Betul. Gitu. Nah, untuk preferensi pembeli di Indigo Auto Mas, kebanyakan sekarang pembelinya itu Mas, balik lagi. Generasi yang Z ini atau justru lebih banyak malah yang generasi milenial? Sebenarnya sih dua ini kan masing-masing punya ya. Tapi Gen Z juga kan decision maker-nya orang tuanya. Bener nggak? Masih pakai uang orang tua ya, Mas? Iya, misalkan nih ya, mereka cari VW gitu ya, Eropa kan, mereka maunya ya, dia udah tahu lah, dia udah baca YouTube, udah dengar segala macam. Mereka bilang, ini safety-nya nih, gitu ya, si Gen Z-nya, lebih arah ke safety, ke power segala macam, kualitas built-in. Tapi orang tuanya bilangnya apa?
Kalau dijual harganya jatuh loh. Mau ngomong apa? Kan yang keluaran, yang bayar orang tuanya. Betul, Mas. Kurang lebih sih begitu. Tapi ya itu terjadi biasanya nanti terjadi kesepakatan aja sih. Kalau kita udah jelasin, enggak sih Pak. Kalau Bapak beli misalkan let's say kami ada beberapa VW gitu ya. Kalau Bapak beli baru mungkin depresiasinya cukup banyak. Tapi kalau Bapak beli second, kan depresiasi yang banyaknya itu sudah dibayar, sudah ditanggung oleh si pemilik pertama itu. Betul, tangan pertama. Betul nggak? Betul sih. Kan Bapak tinggal, pun kurang juga Bapak cuma sedikit kok. Kecuali Bapak bicara beli pertama. Dan akhirnya biasanya sih ngerti. Jadi depresiasi harga mobil bekas tuh nggak seterjun mobil baru ya Mas justru? Iya, mobil baru BBN aja udah 10%. Iya kan? Terus depresiasi setiap tahun udah 10-15%. Kemarin justru untuk beberapa model malah ada yang 25%. Betul. Beberapa model dan beberapa merek ya. Karena ada beberapa merek yang, sorry to say, di lapangan nggak di-cover leasing. Bayangkan kalau mobil sudah nggak di-cover leasing, itu biasanya menandakan mobil itu harganya hancur lebur. Gitu. Tapi kalau depresiasi harga mobil bekas, 10% per kurang tahun? lebih begitu. Segitu, Mas? Masih bisa dihitung kok. Masih ke cover. Iya. Kalau bicara 10% ya, ini kita ngomong ya, ini saya jelasin sedikit. Misalkan kita bicara mobil 200 juta. Kalau dia pakai 1 years kurang lebih kan 10% 20 juta ya, 20 sampai 25 ya. Kalau kita bicara harga mobil 200 juta, kita bicara itu kembali ke rental misalkan 5 sampai 6 juta. Mbak Lita kali aja. Kali setahun berapa? 70 jutaan ya? Iya. Dia depresiasi cuma 25 loh. Betul ya? Betul. Nah, hal-hal yang kayak begini, kita harus edukasi ke customer. Ya, Bapak kan tiap hari butuh. Oke, bandingin sama apa? Misalkan taksi online. Bapak hitung aja. Satu hari Bapak habisin berapa? 200.000. Kali 30 hari berarti kan 6 juta. Betul. Oke. Kalau misalkan, tapi kan Bapak nggak bebas, Bapak mau berkerja. Oke, saya mau bebas. Rental. Betul ya? 5-6 juta, belum bensin. Misalkan. Berarti setelah dikali 12, 70 jutaan. Tapi kalau Bapak jual ke kami lagi, let's say 30 juta deh. 15% kan? Benar nggak, Mbak? Betul. Iya, makanya itu yang terjadi di kami pun banyak yang tukar tambah terus. Oh, trennya justru tukar tambah ke yang lebih tinggi. Iya, bisa yang lebih tinggi, bisa juga ada sekian persen yang mungkin dia ada kebutuhan, mereka jadi downgrade atau dipecah jadi 2 mobil yang kecil-kecil gitu loh. Oh. Kan bisa begitu kan? Misalkan mobil yang satu 500 juta. Iya, betul. Yuk pecah deh. Jadi yang ini ada kebutuhan sekolah nih segala macam. Si kakak si adek nih butuh dua-duanya buat akomodasi buat transportasi. Oke, pecah 2. Gitu. Mereka udah hitung lah. Gitu. Makanya tadi saya bilang, ketika di-compare sama rental, mereka baru iya ternyata murah ya. betul Mas. Make sense kan? Gitu. Oke Mas, satu lagi Mas, soal kan tadi di awal kita bahas banyak sekali EV ya Mas. Pemerintah juga justru ngedorong EV. Nah, di mobil bekas ini apa sudah tren juga Mas penjualan elektrifikasi listrik khususnya? Oke. Thank you buat pertanyaannya Mbak. Jadi gini, EV ini memang kan kita mulai happening kan baru mungkin ya 1 atau 2 tahun yang lalu. Betul. Ya. Mbak Lita mungkin paham bahwa garansi EV ini kan 8 tahun. Ya, hybrid 8 tahun lah kurang lebih. Nah, kalau mereka jual sekarang mereka tahu depresiasinya lumayan. Betul. Kalau dijual. Jadi yang kami dapatkan ada beberapa memang dapat Indigo Auto berapa kali ada Kona EV, Wuling EV, ya ada beberapa. Nah, cuman masih sedikit. Kenapa? Menurut kami mereka masih nunggu kira-kira pakaiannya berapa lama nih? 5 tahun, 6 tahun baru setelah masa garansinya mereka mendekati biasanya menurut kami ya, mereka baru lepas. Loh sekarang ini kan mereka masih nikmatin. Betul Mas. Betul ya? Karena 8 tahun itu. Betul. Nah, jadi segmen EV-nya ini kita belum dapat banyak dari mobil bekasnya. Gitu. Jadi, tapi ada nggak? Ada beberapa yang dari Kona EV ganti ke Ioniq, ya kan? Wuling EV ganti ke mana gitu, banyak sih. Tapi memang belum sebesar yang konvensional. Presentasinya masih sedikit. Masih kecil lah. Masih kecil. Tapi bergerak gitu. Dan kami
dan kami terima juga, nggak ada masalah. Track recordnya akan seperti apa, Mas? Kalau harga jualnya mirip-mirip sama konvensional. Hampir mirip. Mirip. Wuling EV juga waktu itu karena tiba-tiba ada subsidi PPNBM aja karena berubah kan. Sebelumnya masih oke kok. Gitu. Nah setelah subsidi seperti apa, Mas, harganya, Mas? Iya sama, di adjust aja Mbak. Misalkan turunnya sekian, berarti kan yang di adjust 10-15%. Masih sama. Nggak ada yang dikhawatirkan sih. Gitu. Berarti aman-aman aja ya? Masih aman, masih aman. Kalau yang mau jual, it's okay. Hybrid juga masih oke. EV hybrid kan masih oke. Hybrid juga banyak, Mas, mulai dicari pembeli bekas. Mereka masih menikmati tadi yang saya bilang. Jadi masa-masa mereka mungkin menurut saya, mungkin 5 years ke depan mungkin mereka baru akan banyak. Sekarang ini mereka bilang jual buat ngapain? Udah nggak ada pilihan lagi kan? Kecuali mereka mau upgrade. Gitu. Mas, kalau balik lagi ke Lebaran, Mas, untuk saat ini kan udah hampir 1 minggu Lebaran ya, Mas. Iya. Buat yang pengen beneran beli mobil bekas itu masih bisa nggak sih, Mas, dapat unit yang bagus? Kan udah tinggal 3 minggu lagi. Mepet banget nih, Mas. Masih bisa, masih sangat bisa, gitu loh. Yang agak dikhawatirkan kalau memang tadi pembeliannya kredit, karena kan perlu proses. Tapi kalau beli cash segala macam masih bisa. Pun kredit, mereka juga standby masih H-3, kalau saya nggak salah leasing masih standby kok. Masih oke, ya. Tapi lebih preference untuk beli tunai atau justru kredit, Mas? Kalau bagi kami sebagai showroom, kami lebih senang kredit, karena kan kami dapat profit lebih ya, jujur bicara ya. Tapi kalau kebutuhan ke customer memang dia nggak mau kredit, bagaimana dan perlunya cepat ya silakan. Kami open aja, bebas. Oke. Kayaknya kita udah cukup lama, Mas, ngobrol-ngobrolnya, saking serunya, bahas soal mobil bekas, gimana bisnisnya, gimana tipsnya buat kalian yang mau cari mobil bekas yang tetap berkualitas, kemudian juga preferensi akan seperti apa di tahun 2024 ini. Kayaknya juga Mas Yudi sudah cukup banyak memberi kita informasi. Jadi Tribuners, sampai di sini siaran kita kali ini. Nantikan untuk siaran dari tribunnews.com lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Mas Yudi. Iya, makasih, sama-sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.